Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Indrianti dengan NIM 2006138. Di sini saya akan menampilkan atau mencontohkan konfigurasi jaringan dengan menghubungkan dua switch pada satu router, di mana setiap switch ini akan menghubungkan dua PC. Nah, untuk routernya sendiri, saya akan menggunakan generik dari router PT. Nah, selanjutnya saya akan menggunakan switch dengan 2960 atau tipe 2960. Nah, kita membuat dua switch. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan PC dengan PC PT ke dalam switch dengan muatan dua PC di setiap switch-nya. Nah, sebelum kita menghubungkan, kita akan memberikan nama terlebih dahulu dari perangkat yang ada di konfigurasi jaringan. Nah, untuk routernya saya akan memberikan nama Nadia 2006.138. Kemudian untuk switch-nya saya akan memberikan nama Nadia. Dan untuk switch selanjutnya saya akan memberikan nama 200138. Nah, untuk PC-nya sendiri saya akan memberikan nama PC 1. Kemudian dilanjutkan dengan PC 2. Kemudian dilanjut dengan PC 3. Kemudian selanjutnya adalah PC 4. Nah, untuk menghubungkan PC ke switch, kita akan menggunakan koneksi dari copper string. Di sini untuk PC 1, kita akan menggunakan fast Ethernet 0 ke bagian fast Ethernet 0/1 yang ada di switch. Kemudian kita akan menggunakan copper string. Untuk yang PC 2, kita akan menggunakan fast Ethernet 0. Kemudian yang terhubung ke fast Ethernet 0/2. Nah, selanjutnya kita juga akan menghubungkan PC 3 dengan copper string dengan fast Ethernet 0 yang terhubung ke switch fast Ethernet 0/1. Nah, kemudian kita juga akan menghubungkan PC 4 dengan fast Ethernet 0 yang terhubung dengan fast Ethernet 0/2 dari switch. Nah, untuk menghubungkan switch ke router, kita akan menggunakan kembali copper string dari switch yaitu 0/3 ke router yaitu fast Ethernet 0/0. Nah, kita juga akan menghubungkan switch selanjutnya dengan fast Ethernet 0/3 yang akan terhubung ke fast Ethernet 1/0. Nah, selanjutnya kita akan membuat username atau password untuk diletakkan pada switch. Nah, di sini yang pertama kita akan masuk terlebih dahulu ke CLI atau Command Line Interface. Nah, yang pertama kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam konfigurasi terminal dari switch. Nah, yang pertama kita akan mengetik N, dilanjutkan dengan conf T atau konfigurasi terminal. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan nama username dari switch. Di sini saya akan menggunakan username-nya Nadia yang dilanjut dengan memberikan password. Di sini saya akan menggunakan password 2006.138. Nah, selanjutnya kita akan mengklik line konsole 0. Nah, selanjutnya kita akan login lokal yang dilanjut dengan kita mengklik exit. Nah, kemudian setelah kita memberikan username dan password dari switch, kita akan membuat banner MOTD yang akan diletakkan di switch. Nah, untuk memberikan banner MOTD pada switch, kita bisa mengklik banner MOTD yang dilanjutkan dengan tanda petik 2. Nah, setelah itu kita bisa klik enter. Nah, setelah itu kita bisa memasukkan kata-kata ataupun teks yang akan kita masukkan ke dalam switch. Nah, di sini saya akan menggunakan
kata atau banner MOTD, yaitu selain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Nah, untuk mengakhiri kalimat atau teks pada banner MOTD switch, kita bisa memberikan tanda petik 2. Nah, setelah kita memasukkan kalimat atau memasukkan teks pada banner MOTD yang kita pasang, kita bisa mencoba atau melihat hasil dari banner MOTD yang kita masukkan dengan mengeklik exit, kemudian kita klik kembali exit. Nah, kita enter. Nah, itu di sini menampilkan bahwa banner MOTD yang sudah kita perintahkan sebelumnya sudah berhasil dijalankan. Nah, selanjutnya kita juga bisa lihat bahwa pada perintah ini ada atau sudah terlaksana dari username untuk masuk dalam switch yang sudah kita berikan. Nah, sebelumnya kita sudah memasukkan nama atau username Nadia. Nah, untuk passwordnya seperti yang tadi kita sudah masukkan, yaitu 2006138. Nah, tanda atau switch kurung besar atau lebih besar itu menandakan bahwa username dan password yang sudah kita masukkan itu sesuai dengan perintah yang sudah kita berikan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita juga akan memberikan atau melakukan hal yang sama pada switch selanjutnya dengan memasuk CLN atau Command Line Interface yang untuk masukkan username dan password. Pertama kita juga harus memasukkan masuk konfigurasi terminal. Dengan yang pertama kita mengetik N, kemudian kita klik config atau konfigurasi terminal. Yang dilanjutkan kita memasukkan username. Nah, kita akan menggunakan username dan juga password yang sama seperti pada switch yang sebelumnya, yaitu dengan username Nadia dan password 2006138. Nah, selanjutnya kita juga akan masuk atau mengklik line konsole 0 yang dilanjut dengan kita mengklik login lokal. Nah, setelah itu kita keluar dari konfigurasi line. Nah, selain itu atau selanjutnya kita juga akan memberikan banner MOTD dari switch. Nah, caranya seperti sebelumnya, kita mengklik banner MOTD yang dilanjut dengan tanda petik 2, kemudian kita atau pencet enter. Nah, selanjutnya kita bisa memasukkan teks ataupun kalimat yang akan kita berikan pada switch ini. Nah, kita bisa memberikan tanda petik kembali untuk mengakhiri teks atau kalimat yang akan kita berikan pada switch untuk banner MOTD-nya. Nah, selanjutnya kita bisa keluar untuk melihat hasil dari banner MOTD serta username dan password yang kita berikan. Dengan kita mengklik exit, kemudian kita klik kembali exit. Nah, selanjutnya kita berikan perintah enter. Nah, di sini bisa dilihat bahwa perintah banner MOTD yang sudah dimasukkan itu berhasil muncul di dalam command line atau CLI dari switch. Nah, kita masukkan juga username atau yang ada pada switch yang tadi sudah kita berikan perintah sebelumnya dengan username yaitu Nadia, kemudian passwordnya 2006138. Nah, seperti kalian atau seperti yang sudah ditampilkan bahwa terdapat tulisan switch kemudian tanda lebih besar, itu berarti bahwa username dan password yang sudah kita
masukkan sebelumnya itu sesuai dengan username dan password yang tersimpan. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP konfigurasi dari PC. Nah, yang pertama kita mulai dengan PC1 dengan IP konfigurasi dengan IP address 166.122.55.3,8. Nah, setelah kita memberikan IP address, kita bisa mengklik subnet mask. Nah, secara otomatis subnet mask kita akan langsung muncul di sini. Untuk subnet mask-nya itu 255.255.0.0. Nah, untuk gateway, untuk default gateway kita akan memasukkan 166.122.55.1. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke atau memberikan IP konfigurasi IP ke dalam PC2 dengan mengklik desktop, kemudian IP konfigurasi dengan alamat IP address yang sama, yaitu 166.122.55.3,8. Nah, saat kita memasukkan IP address yang sama atau IP address yang sudah digunakan, secara otomatis IP address-nya akan terhapus. Itu menandakan bahwa kita harus merubah atau membuat IP address yang lainnya untuk memasukkan IP address pada PC2 ini. Nah, di sini saya akan menggunakan 166.122.55.39. Nah, kemudian kita klik subnet mask, langsung muncul subnet mask-nya. Nah, selanjutnya kita akan memberikan atau membuat default gateway. Nah, untuk default gateway ini kita akan membuat yang sama dengan yang ada pada PC2 dengan default gateway 166.122.55.1. Nah, selanjutnya kita juga membuat atau memasukkan IP ke dalam PC3 dengan kita mengklik desktop, dilanjut dengan kita mengklik IP konfigurasi, dan kita memasukkan IP address. Di sini untuk yang IP address yang ketiga kita akan menggunakan 166.122.66.38. Nah, di sini kita akan langsung mendapatkan subnet mask dari PC3 yaitu 255.255.0.0. Nah, untuk default gateway kita akan menggunakan 166.122.66. 166.122.66.1. Nah, selanjutnya kita juga akan memberikan atau memasukkan IP konfigurasi ke dalam PC4 dengan mengklik desktop, kemudian IP konfigurasi. Kemudian kita akan memasukkan angka atau IP address 166.122.66.39. Nah, kemudian dilanjut dengan kita mengklik subnet mask yang akan muncul angkanya secara otomatis, yaitu dengan angka 255.255.0.0. Nah, untuk default gateway, kita akan menggunakan default gateway yang sama dengan PC3, yaitu 166.122.66.1. Nah, selanjutnya, kita akan mengkonfigurasikan switch ke dalam router dengan masuk ke dalam CLI atau command line interface dengan kita mengklik ya pada halaman atau
pada halaman atau tampilan CLI atau command line interface, pertama-tama akan ada pertanyaan atau perintah yang muncul mengenai apakah kamu ingin atau akan mengkonfigurasi secara dialog atau otomatis atau tidak. Nah, di sini kita bisa memberikan perintah no, atau dengan kata lain kita akan memberikan konfigurasi diagonal. Kita akan memberikan konfigurasi secara manual. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mencoba atau melihat PC ataupun perangkat yang terhubung pada router. Nah, di sini kita bisa pertama masuk terlebih dahulu ke konfigurasi terminal dengan kita mengetik N, kemudian kita lanjut dengan conf T atau konfigurasi terminal, yang dilanjutkan dengan memasukkan interface. Nah, untuk interface-nya sendiri, kita mulai dari switch Nadia ke router. Nah, untuk interface sendiri, kita akan memasukkan atau menggunakan flash Ethernet FA 0.0. Nah, interface ini berdasarkan pada sambungan atau koneksi dari couple string yang kita hubungkan ke router. Nah, pada switch pertama tadi kita menggunakan flash Ethernet 0/0. Nah, jika misalkan kita melupakan flash Ethernet interface dari switch yang terhubung ke router, kita bisa mengklik atau menekan option, kemudian kita bisa mengklik preference, yang dilanjutkan dengan kita men-checklist atau mencentang tanda always show port labels in logical workspace. Nah, ini artinya kita menyetujui untuk menampilkan port dari interface yang terhubung. Nah, kita bisa lihat ya bahwa seperti yang tadi sudah ada, bahwa pas interface yang terhubung ke router dari switch Nadia itu FA 0/0, sedangkan yang terhubung ke router dari switch 200138 itu FA 1/0. Nah, kita bisa, setelah kita memasukkan interface yang terhubung, kita bisa memasukkan IP atau memberikan IP address untuk mengecek ataupun untuk memasukkan IP address yang ada pada PC1 dan PC2. Nah, untuk IP address-nya ini kita akan menggunakan default gateway. Nah, untuk yang switch Nadia itu kita menggunakan 166.122.55.1. Nah, dilanjutkan dengan subnet mask, di mana untuk subnet mask dari PC1 dan PC2 itu 255.0.0. Nah, setelah itu kita enter. Nah, kita beri perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface yang terhubung.
Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke interface selanjutnya, yaitu interface FA 1/0. Nah, kita masukkan perintah kembali, interface FA 1/0. Ya, kemudian kita masukkan IP address. Nah, untuk IP address dari FA 1/0 ini kita akan menggunakan default gateway dari PC3 dan PC4 tadi, yaitu 166.122.66.1. Nah, kita bisa langsung mengaktifkan dengan klik no shutdown. Yang selanjutnya kita bisa lihat bahwa interface FA 1/0 dan FA 0/0 sudah berhasil disambungkan. Nah, kita bisa melihat dari tanda yang tertera pada router. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa setelah kita masukkan tanda tadi, warnanya berubah dari warna merah ke warna hijau yang menandakan bahwa interface ataupun PC-PC yang ada ini sudah terhubung. Nah, untuk membuktikannya kita bisa memberikan bahwa PC1, PC2, PC3, dan PC4 sudah terhubung atau sudah terhubung ke router atau bisa saling terhubung, kita bisa memasukkan pesan ke, contohnya saja ke PC1, ke PC3. Nah, selanjutnya kita bisa mencoba kembali dengan memasukkan dari PC2 ke PC4. Nah, kita bisa melihat bahwa pesan ataupun informasi yang ada pada PC ini sudah saling terhubung. Nah, ini ditandai dengan tidak adanya tanda ataupun tanda yang warna hijau. Nah, kita coba lagi dengan mengklik dari PC2 yang akan dikirim ke PC3. Nah, seperti yang kalian lihat bahwa pesannya sudah terkirim yang ditandai dengan tidak adanya pesan dan juga tanda menyimpan ataupun tanda warna hijau. Nah, kita coba kembali dengan PC1 ke PC4. Nah,
seperti yang sudah kalian lihat, bahwa pesannya sudah langsung hilang, yang menandakan bahwa pesan tersebut sudah tersampaikan dari PC1 ke PC4. Sehingga dari percobaan ini ataupun dari konfigurasi internet ini bisa dikatakan bahwa PC1, PC2, PC3, dan PC4 ini sudah saling terhubung. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.